Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Taufik dengan NIM 24515030711109. Oke, saya dari kelas Tekon B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 10 latihan SQL yang diberikan oleh Pak Arwan. Yang pertama itu membahas tentang dari query ini, manakah jawaban yang paling benar atau syarat ketentuan dari query yang diberikan itu apa. Oke, setelah kita lihat query yang having max salary lebih besar di atas 16.000, yang artinya dari query ini akan menampilkan gaji yang ada di atas 16.000. Oke, lanjutnya nomor 2. Each of the following SQL queries has an error. Find error and correct it. Jadi nomor 2 ini disuruh mencari error dan memperbaikinya. Oke, yang pertama itu kita ke jawaban tadi. Nomor 1, C on the salary greater than 16.000 will be in the result set. Nah, yang kedua ini ada yang salah seperti ini. Setelah dibenarkan seperti ini. Jadi dia menampilkan jumlah gaji yang ada, jumlah gaji manajer yang ada di atas 16.000. Oke, kenapa fungsi encode tersebut error? Karena fungsi average salary tidak boleh digunakan di bagian where. Seharusnya fungsi aggregate average hanya bisa digunakan di bagian having. Oke, lanjut ke nomor 2. Select CD number count title from CD. Ini mau menampilkan CD number. Nah, kode yang salah seperti ini. Kode yang benar seperti ini. Jadi, kenapa kode error tersebut? Karena kurangnya fungsi aggregate group by, yang dimana pada kode pertama tidak ditambahkan fungsi tersebut dan menyebabkan error. Fungsi dari group by sendiri untuk menampilkan CD number dan jumlah judul per CD number. Jadi hanya kurang di bagian group by. Selanjutnya yang C, select ID max. Ini mau menampilkan durasi yang nyanyi, ID yang ada di ID di bawah 50. Jadi di perbaikannya seperti jadi perbaikannya itu select ID ini, max ID ini dihapus dan having ini dijadikan NID, jadi bukan having. Nah, nanti outputnya bakal seperti ini. Dia akan menampilkan artis-artis yang ID-nya di atas di bawah 50 dengan nama artisnya. Oke, kenapa kode tersebut error? Karena fungsi aggregate max ID sudah digunakan, tapi juga menetapkan ID di select dan group by, sehingga max ID dalam satu grup ID sendiri tidak relevan. Perbaikan kedua yaitu having ID yang sudah saya bilang tadi, sebaiknya jadi where ID, karena ID bukan agregat where atau n. Oke, lanjutnya D. Kode yang salah seperti ini. Dia menampilkan pembayaran rentalnya. Kode yang salah diperbaiki seperti ini. Kenapa sih kode itu bisa error? Karena group by kolom V yang bukan nama kolom asli SQL tidak mengizinkan alias kolom. Di SV seharusnya digunakan dalam group by, dan nama kolom aslinya harusnya rental V dan bukan memakai V. Selanjutnya nomor 3. Di sini disuruh menulis ulang tentang query yang sudah diberikan, tetapi dengan output yang hampir sama seperti query yang diberikan. Jadi di sini saya hanya menghapus select di sticknya supaya agar terlihat lebih bersih. Itu saja. Untuk output hampir sama, itu 49. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu mengenai true and false tentang pernyataan yang diberikan. Jadi nomor pertama ini intinya kita harus menggunakan fungsi aggregate itu bersamaan dengan kolom individual. Misalnya nama atau departemen di bagian select, maka setiap kolom individual itu harus ada di grup by atau kolom grup by. Oke, lanjutnya nomor 4D
you can use column alias in the group by clause. Jadi itu kolom itu tidak bisa digunakan di grup by, harus menggunakan nama kolom aslinya, bukan nama alias yang ditentukan di select. Oke, lanjut yang C. The group by clause always includes a group function. Jadi ini salah karena group by tidak harus digunakan dengan fungsi agregat. Bisa pakai group by hanya untuk mengumpulkan data tanpa harus pakai fungsi agregat di select. Lanjut ke nomor 5. Write a query that will return about the maximum and minimum average. Jadi disuruh mencari rata-rata, maksimum dan minimum dari gaji-gaji yang ada di departemen dari tabel employee. Jadi max-nya itu saya mendapatkan 19.333 dan minimal rata-rata gaji itu 3.500. Jadi pada query ini ada subquery-nya yang dimana select department ID average salary as average salary, yang dimana menghitung gaji rata-rata gaji per departemen. Dan juga di sini saya menambahkan max dan min untuk mengambil nilai maksimum dan minimum dari rata-rata gaji yang udah dihitung pada subquery. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 di sini, write a query that will return the average of the maximum salaries in each department for the employees table. Jadi kita disuruh menuliskan rata-rata gaji maksimum di setiap departemen. Nah, di sini ada subquery-nya yang dimana berfungsi untuk, mohon maaf yang ini ya maksudnya, yang dimana berfungsi untuk mengambil gaji maksimum dari setiap departemen, yaitu select department ID max salary dan bla. Oke. Nantinya dari subquery ini akan ditawarkan yaitu menghitung rata-rata dari gaji maksimum tersebut. Di sini saya mendapatkan 10.775. Oke, selanjutnya saya mau menjawab yang ini, yaitu operator that returns all row from both table. Untuk mengembalikan semua baris dari kedua tabel dan menghilangkan duplikat itu namanya union. Yaitu yang kedua, column that were made up to match queries in another table. Itu adalah outer join yang berfungsi untuk mencocokkan query di tabel lain. Selanjutnya, operator that returns all rows from both table including duplicate. Jadi yang keduanya adalah untuk mengembalikan semua baris dari kedua tabel termasuk duplikat, itu ada union all. Selanjutnya, use to combine result into one single result from multiple select statement, yaitu set operator yang dimana digunakan untuk menggabungkan hasil ke dalam satu hasil dari beberapa pernyataan select. Yang kelima ini operator that return yang mengembalikan baris yang sama, itu intersect. Dan yang terakhir operator that returns right command, itu minus intersect, maaf balik, yang ini minus, yang ini intersect. Selanjutnya nomor 7 maaf, itu name the different set operator. Oke, perbedaan yang pertama yaitu union, menggabungkan hasil dari dua query. Sedangkan union all menggabungkan hasil dari dua query dan menyatakan duplikat. Yang ketiga, intersect, mengembalikan baris yang sama dari kedua query. Sedangkan minus mengembalikan baris yang hanya ada di query tetapi tidak ada di query kedua. Oke, nomor 8 disuruh menggabungkan dua query dari tabel employee dan tabel job history yang berisi employee ID, job ID, hire date, dan departemen untuk employees, dan untuk job history ada employee ID, job ID, start date, dan departemen. Jadi untuk kodenya seperti ini. Jadi saya mengumpulkan dulu query dari employee ID, job ID, hire date, start date, departemen ID. Lalu saya memberikan fungsi union, yang dimana union itu untuk mengembalikan semua baris yang dari kedua tabel dan menghilangkan duplikat. Nah, dari union tersebut saya masukkan query dari job history yang memilih employee ID, job ID, start date, dan departemen. Jadi hasil seperti ini, yaitu menampilkan employee, job ID-nya apa, kapan mulainya, dan departemen ID berapa. Oke, nomor 9 itu kita disuruh untuk tidak menghapus duplikatnya. Jadi itu kita menambahkan union all. Karena fungsi union all tadi yaitu menggabungkan hasil dari dua query dan tidak menghapus duplikat. Jadi seperti ini union all, menambahkan fungsi union. Selanjutnya nomor 10,
List all employees have two jobs or even once. Such employees are not found in the job history. Jadi nomor 10 ini kita disuruh menampilkan semua karyawan yang tidak pernah berganti pekerjaannya. Di sini mengambil dari tabel employees. Kolomnya yang kita select yaitu employee ID, first name, dan last name. Kita juga menambahkan subquery select employee ID dan from job history, yang dimana kita mengetahui bahwa karyawan yang ditampilkan itu rata-rata yang tidak pernah berganti pekerjaan, yang artinya tidak ada di tabel job history. Selanjutnya nomor 11, di sini list the employees that have changed their jobs at least one. At least one. Selanjutnya nomor 10, di sini disuruh mencari karyawan yang pernah berganti pekerjaannya setidaknya sekali. Di sini terdapat Lex Newton, Jennifer Chair, yang dimana penjelasan kodenya ini, jadi subquery select employee ID from employees akan menghasilkan daftar karyawan yang pernah berpindah pekerjaan. Dan di sini ada kita ambil data karyawan dari tabel employee yang cocok dengan daftar tersebut. Oke, seperti itu untuk nomor 10. Selanjutnya kita nomor 11 itu nomor 11 ya. Astaga. Yang tadi saya jelaskan itu nomor 11, sekarang nomor 12 itu using the union operator with the query that display the employee ID, job ID, and salary of all person. Jadi di sini union digunakan untuk menampilkan data employee ID, job ID, dan salary dari seluruh karyawan aktif dan mantan karyawan. Outputnya seperti ini. Ada ID employees, department ID, and salary. Untuk menjelaskan kodenya, query pertama ambil semua karyawan di employee ID, first name, dan last name-nya. Lalu, query kedua ambil semua employee ID dan job ID dari job history. Dan union digunakan untuk menggabungkan hasil tadi dan menghilangkan input duplikat. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai jawaban latihan SQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.